few minutes later. 1 hour later. 24 hours later. 1 week later. 1 eternity later. Halo guys, bersama lagi dengan Tom Yam Podcast. Oke, sekarang kita bersama Priscilia. Di sini kita akan membahas tema podcast hari ini yaitu kenakalan remaja. Oke, langsung saja kita ke topik hari ini. Menurut Priscilia nih, apa sih kenakalan remaja yang saat ini sering terjadi? Oke, kalau dari saya itu kenakalan remaja ada 3 yang utama yang sering terjadi pada saat sekarang ini. Yang pertama itu pernikahan dini, seks bebas sama nangza. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu pernikahan dini sama seks bebas. Pernikahan dini itu kan terjadi kan biasanya karena hamil di luar nikah. Nah, hamil di luar nikah kan karena seks bebas juga. Sekarang itu kan banyak sekali kan kasus-kasus yang seperti itu, apalagi yang masih marak itu yang di kota P itu ya. Oh iya ya, bahkan itu ada video yang remaja yang membawa anaknya ke sekolah atau bahkan anak remaja yang seharusnya masih sekolah tapi malah putus sekolahnya gara-gara itu ya. Iya, itu kan itu udah parah banget sih. Kalau biasanya tuh kan kita dulu itu kalau masih sekolah itu paling mentok itu kan ya bawa helm mahal dan anak laki-laki itu kan kelas buat pamer-pamer. Kalau yang perempuan itu kan paling ya make up, parfum, ya kayak gitu di bawah sekolah itu masih normal ya. Iya, masih normal ya seperti itu. Ya ini udah anak itu kayak parah banget sih. Langsung melewati batas gitu ya. Iya, nggak enak kan itu dipandang. Iya benar sih. Iya, nah ini kan tadi kita kan udah membahas tentang pernikahan dini sama seks bebas. Sekarang kita membahas Namza. Apa sih Namza itu? Namza itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Misalnya tuh rokok sama vape. Itu kan termasuk zat adiktif ya. Nah, remaja zaman sekarang itu kan mikirnya mindsetnya tuh kayak kalau gue merokok, gue keren. Nah, itu kan sangat itu buruk gitu. Mereka kan nggak tahu kan Apa ya, dampaknya? dampaknya untuk tubuh mereka itu seperti apa. Itu kan Kesehatan juga. Terus ada lagi yang pengaruh buruk gitu kayak misalnya apa sih rokok dong, nah kayak gitu tuh wah itu sangat berpengaruh buruk. Takut itu mereka nanti Akan semakin bertahap-tahap, semakin mencoba hal yang lebih dari itu gitu ya. iya nanti mereka akan malah menuju narkoba. Itu kan yang bahaya itu kalau udah Melenceng jauh. bisa iya melenceng jauh udah masuk hukum kan bisa nanti di penjara kasih akan selalu gitu. Oke, menurut kamu nih, kenapa kebanyakan remaja melakukan hal itu? Apa sih untuknya? Nah, kalau remaja itu kan masa-masa akan menjadi dewasa gitu ya. Nah, ketika mereka pada masa itu, rasa inginnya tuh pasti akan semakin tinggi. Nah, gitu. Dan mereka tuh pasti akan mengalami krisis identitas. Itu biasanya tuh mereka tuh nggak tahu menjadi apa tuh, nggak bisa bingung. Iya sih. Nah, terus kalau mereka bingung gitu, biasanya semua yang ada di lingkungan mereka tuh mereka ikutin. Semua yang ada di lingkungan pertemanan mereka itu semua mereka ikutin. Kalau hal kayak gitu ya oke lah ya, nggak apa-apa, malah tambah baik kan ya. Ya. Kalau hal yang kayak mereka kok enak-enak kayak gitu tuh kan kayak malah jadi pengaruh buruk kan ya. Ya. Itulah pentingnya pilih-pilih teman. Ya. Kalau udah kayak gitu kan pola pikirnya harus dibenahi lagi. Itulah repotnya. Selain dari faktor lingkungan itu sendiri ya, keluarga bisa nggak sih jadi faktor dari kenakalan remaja tersebut? Bisa ya, malah sangat bisa ya. Apalagi yang anak broken home gitu Ya. mereka tuh melakukan kenakalan remaja itu untuk melampiaskan rasa capeknya di rumah gitu. Mereka tuh biasanya tuh pasti tahu kalau itu salah, tapi karena nggak bisa diinginkan orang tua mereka semakin menjadi. Atau juga dari anak-anak yang dituntut gitu, dituntut untuk jadi selalu terbaik lah. Atau kalau ada lagi anak-anak itu yang caper sama orang tua mereka. Enggak, bukan me, mereka tuh capernya tuh karena ingin diperhatikan gitu loh. Mereka tuh kurang kasih sayang gitu loh. Nah, itu tuh Dia ingin mencari perhatian untuk mendapatkan sayang dan kasih. iya ya. Wah, banyak ya ternyata ya.
menurut sendiri nih, keluarga yang baik itu seperti apa sih? Oke, pertama itu kamu pernah nggak sih dengar istilah kalau remaja semakin ditekan itu semakin menjadi Semakin bandel ya gitu itu. Nah sebenarnya itu nggak lama gitu pengupas mereka, tapi tuh masih diawasi dulu, untuk diawasi. Mereka tuh harus diberitahu juga, tapi cara beritahunya itu juga baik-baik. Kayak misalnya itu kayak kamu jangan merokok, kamu jangan merokok itu ada kandungan ini. Nah gitu, itu kan baik-baik gitu. Mereka tuh harus sadar dulu, harus tahu apa bahayanya itu. Jangan malah sadar kayak kalau gue merokok itu karena jangan malah itu itu sangat buruk itu. Mereka tuh nggak apa kalau mau jadi diri mereka mau have fun, mereka mau jalan di jalan mereka sendiri tuh nggak apa-apa. Nah inilah sebenarnya peran orang tua, mereka tuh harus bisa ngarahin anaknya tuh mau kemana gitu ya. Nah, orang tua tuh sebenarnya tuh cuma jadi fasilitator saja, dan anak itu ya itu nggak kayak yang dibilang tadi, nggak kayak yang kalau sekali jadi hal liar itu enggak. Kayak mereka tuh jadi kerasa, wah aku nggak diawasi nih. Iya kayak gitu. Jadi tuh jangan jadikan rumah seperti penjara. Yes. Gitu. Oke, jangan jadikan rumah sebagai penjara. Kata-kata ini. Iya. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang faktor lingkungan dan keluarga. Sekarang aku mau tanya nih, apa sih peran yang baik dan benar sebagai pemuda-pemudi harapan bangsa dalam mengisi hal tersebut? Oke. Salah satunya itu kita bisa melakukan sosialisasi. Tapi kalau sosialisasinya dengan cara yang biasa, kayak kita pidato terus menerangkan PPT di depan kita gitu tuh, di sana tuh mereka tuh cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Jadinya mereka jadi bosan gitu ya? Iya, nah dari hal tersebut itu kita harus merangkum semua itu, harus menyajikannya itu secara menarik supaya mereka tuh setidaknya tuh mau gitu loh, tertarik gitu loh memperhatikannya. Apa sih contohnya dari kegiatan tersebut? Oke, misalnya tuh zaman sekarang tuh siapa sih yang nggak punya HP gitu kan? Nah SD pun juga punya HP. Nah mereka kan main sosial media gitu, masukin gitu. Nah dari sini peluangnya kita bisa memanfaatkan sosial media untuk mengedukasi mereka. Contohnya dari kita membuat konten TikTok atau YouTube gitu, kita share. Mereka pasti kan juga penasaran kan apa ini gitu. Nah bisa tuh, atau kita bisa malah membuat game gitu. Bisa. Wah, idenya bagus sekali ya. Idenya memanfaatkan media sosial yang ada gitu. Iya betul. Oke, jadi sebagai pemuda-pemudi harapan bangsa, gimana sih cara agar kita bisa menghindari kenakalan remaja? Oke, yang pertama itu pilih-pilihlah dalam berteman. Nah, ini tuh bukan pilih-pilih yang kayak aku itu kayak kalau kamu kayak aku kan sama kamu gitu. Bukan ya, bukan kayak gitu. Itu pilih-pilihnya tuh yang baik. Kamu tuh cari teman itu yang baik. Jangan malah kayak teman yang membawa pengaruh buruk gitu. Kalau yang baik itu kan pasti kita kan akan jalannya lebih baik. Kalau buruk itu kan kayak jadi berpengaruh sama hidup nanti, jadi pengaruh buruk itu kan nggak baik. Yang kedua itu tuh ada janganlah teman. Ini tuh sangat penting ya, apalagi dari kasus yang tadi penyerangan di Universitas itu kan dari ya keretakan iman mereka. Iman mereka nggak kuat. Nah, jadi jagalah iman itu tuh sangat penting, apalagi ini kan lagi bulan Ramadan, cewek-cewek lagi dikunci gitu kan ya. Nah mereka kan pasti rasa digodanya tuh kan tinggi gitu ya. Enggak, kan datanya dikunci. Jadinya kan berkurang insya Allah. Jadi jagalah iman. Oke, sekarang kita akan bahas topik yang lain yang sebenarnya ini agak menyimpang ya, tapi nggak terlalu menyimpang banget ya. Sekarang kita akan membahas insecure. Menurut kamu insecure itu seperti apa sih? Oke, insecure ya. Insecure itu kan sebenarnya masalah remaja yang lumrah kita dapati di mana pun itu. Dan biasanya insecure itu condong ke wanita. Nah, kalau wanita kan pasti pernah kan ngerasa insecure. Bener banget. Sebenarnya itu dasar dari insecure itu sendiri itu cuma ketidakpercayaan
pada diri sendiri kayak ada puasan gitu. Apa-apa itu merasa kurang. Nah ya itu kurang kayak misalnya kamu lihat dia kamu begini dia kayak kamu banget aku jelek banget gitu kan kayak lihat orang yang nilainya lebih tinggi dari kamu padahal sedikit cuma beda berapa gitu 2 atau berapa kayak bisa kayak nilai itu jelek banget nih jangan kayak gitu ya. Oke, gimana sih cara mengatasi insecure itu? Oke, sebenarnya tuh caranya tuh simpel ya, cuma nggak semua orang bisa melakukan, bukan nggak semua orang bisa kayak bukan nggak bisa ya lebih ke susah. Nah Ya, seperti apa sih? oke, caranya tuh dengan cara mencoba untuk bisa menerima diri sendiri, tahu bersyukur atas apa yang kita punya gitu. Pasti kan bukan pasti kan jadi semua remaja itu nggak semua sih remaja tuh biasanya tuh beranggapan kayak aku tuh nggak ada bakat gitu. Nah, aku tuh nggak cantik. Padahal kan dia kan nggak tahu aja gitu kan. Di suatu tempat lain atau di bidang lain itu mereka tuh berbakat, mereka cantik gitu. Nah misalnya aja ya kalau misalnya tuh misalnya tuh mikir aku hitam, aku gendut gitu. Enggak, padahal hitam itu ada di suatu negara itu kalau hitam itu dianggapnya cantik, eksotis gitu ya. Banyak kan bule-bule berjemur Iya. biar apa? Biar kulitnya kayak Nah bisa mendapatkan tan skin. Nah kita yang udah dikirim tan skin seperti ini malah masih insecure dia gitu, gitu masih merasa kalah gitu. gitu. Jadi kayak gimana dia berada, dia akan dihargai gitu ya. Ya tuh, nah kayak gitu pemikiran yang gitu itu harus dikurangi, harus sangat-sangat dikurangi. Pemikiran yang insecure itu sampah banget pemikiran. Untuk mengurangi hal-hal tersebut kita harus mulai menyibukkan diri mencari hal-hal yang kita suka gitu ya. Nah ya hobi lah, cari-cari hobi yang bermanfaat ya, jangan hobi yang aneh-aneh. Malah belajar sana kesini gitu. Cari hobi yang bermanfaat. Ya. Jadi semua anak itu pasti punya bidangnya masing-masing gitu kan ya? Iya, pasti punya. Kalau nggak punya itu bukan nggak punya, cuma belum menemukannya saja. Nah, Belum tahu tuh. iya belum tahu. Terus kalau kalian atau kamu sendiri tuh merasa kayak udah mikir kayak gitu, tapi tetap merasa kayak aku nggak punya bakat tidak, aku bukan nggak punya bakat, aku salah bidang. Atau mungkin kamu harus mencari bidang yang sesuai sama kamu. Biasanya kalau kamu lihat teman-teman kamu cantik, terus kamu lihat, kamu jangan lihat, kamu harus berusaha gitu kan. Mikir punya mindset itu kayak cantik kok, cantik dari dalam. Nah gitu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kita pikirannya harus ke yang positif gitu. Iya, harus positif tinggi gitu ya. Tapi kita sebagai remaja harus mulai berkembang, mengembangkan diri, mencari hal-hal yang baru untuk menghilangkan rasa-rasa itu gitu. Nah ya betul seperti itu. Oke, jadi kita harus berpositif thinking ya Kak. Ya harus seperti ini. Apalagi ini kan bulan Ramadan, puasa, nah jadi berkah kan ya positif tinggi gitu kan. Pahala bertambah, nanti jadi tenang gitu kan. Terus kalau kita bersyukur tuh kita akan merasa tenang dan Ya seperti itu. kayak ini kan bulan puasa jadinya sangat bagus, jadi kita masih dalam lindungan Allah gitu ya. Oke, ngomong-ngomong tentang bulan puasa nih, rekomendasi dong makanan untuk buka puasa. Oke, yang pertama kita ikuti sunnah saja ya. Misalnya minum air putih dan makan buah kurma, setidaknya 3 butir. Nah, terus selanjutnya itu kan kamu bebas makan apa aja. Tapi ingat ini sunnah lagi, berbukalah dengan yang manis. Tapi jangan banyak-banyak kan diabetes ya. Ya, diabetes dan kita pasti enak juga kan nih. Diimbangi sama yang gurih-gurih gitu. Nah, untuk minumannya tuh saya ada rekomendasi. Untuk es kut. Enak itu ya. Ya enak sekali tuh, tapi banyak anak-anak itu nggak tahu es kut itu apa sih es kut gitu ya. Tapi aku dulu pertama kali tahu es kut itu juga kayak timun gitu kayak Ya. Di dalamnya ada timunnya. iya gitu kayak minuman ada timunnya rasanya kayak gimana Gitu gitu. ya. Aneh, aku pernah tahu nggak berani apa kan.
gitu ya. Enak banget ya, bagian banget. Nah, kalau ini kan yang manis, ya, yang gurih manis. Apa tuh? Yang gurih itu ada Indomie goreng. Oke, semua kan pasti suka Indomie kan ya? Iya. Jadi tidak perlu saya jelaskan banyak lebar kenapa suka Indomie. Ya, tapi kan banyak ada beberapa juga sih yang tahu apa itu es kut, tapi mereka tuh memilih untuk beli daripada yang bikin ya. Iya, itu kan bikin itu kan ya Gampang ya. iya sebenarnya. gampang, itu kan juga bisa dalam rangka ngabuburit, Iya. membuka itu kan ya bisa kegiatan positif, itu membuat es kut, siapa tahu bisa jadi jualan itu kan, Iya. siapa yang tahu. Nah, selama bulan puasa nih pasti Bisul pernah gabut gitu ya. Kalau gabut ngapain sih? Duh, kalau begitu ya kegiatan positifnya itu ya mengaji. Ya, bagus tuh. Sangat bagus kan itu, tapi ya kalau mengaji ya basic lah ya. Ya ini untuk hiburannya ya, hiburannya gitu kan satu main game namanya Genshin. Nah biasalah ya remaja main game. Nah Genshin ini mereka tuh adalah game RPG yang sangat bagus sekali karena mendownloadnya adik-adik. Selain main game sih, apalagi sih? Itu jangan dibully ya tapi nonton anime. Rekomendasi tentang anime Oke, rekomendasi ya. Mau berapa yang movie atau yang series? yang gue sih. Yang movie itu ada Ghibli Studio itu semua bagus-bagus. Terus kalau enggak Kimi no Na wa ya itulah ya Kimi no Na wa dan rekan-rekannya itu pokoknya itu. Oke, berhubung ini bulan puasa, jadinya kita udah capek, udah lelah, Udah lapar lapar, juga. udah haus ya. Sangat-sangat. Sekian dulu ya dari kami. Dadah, see you next time. Duh, mau belanja lagi bokeh. Shopee. Yo, pakai SPay letter. Yo, pakai SPay letter. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Yo, pakai SPay letter. Yo, pakai SPay letter. Yo, pakai SPay letter. Belinya sekarang, bayar nanti. Gratis ongkir se-Indonesia. Nyatanya, kamu mungkin ngira kalau ini iklan Sprite biasa. Padahal bukan. Ini iklan Sprite Water Lemon dengan rasa lemon lime yang enteng sodanya. Enak diteguk, buat ngilangin haus. Ngilangin haus nggak pernah seenak ini. Sprite Water Lemon. Coba sekarang. Dadah, see you next time. Aja gue. Keren banget gue. Manfaatkan sosial media sebagai media penonton. Astagfirullahaladzim. Pilih. Mas apa lu? Oke. Bahas ke topik yang lainnya. Iya, Fris. Ini apa bu? Ya, Fris. Ya, iya. Penangan gitu. Iya. Penangan di. Iya. Aku kurang ngerti. Oh, undangan. Yes. Segini. Cek. Halo guys, sama lagi dengan Tom Yam Podcast. Oh ya, aku berdiri ngomong podcast ya. Sama lagi dengan Kalau ngomong Tom Yam, terus aku dewe